Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Mustahil kita bisa menikah selama papamu masih menyukai Sena. Jawab Bulan, masih terisak dengan tangisnya. Saya tahu, tapi urusan Sena, biar aku dan mama yang urus. Kamu cukup duduk manis dan tunggu aku selesai mengurusnya sampai masuk ke dalam penjara. Aku tidak akan mengampuni Sena karena sudah berani bertindak kurang ajar dengan menuduhku berbuat tak senonoh dengannya di kantor. Tapi apa kamu mau menikah denganku? Bulan menatap Hansen dengan matanya yang masih berkaca-kaca, namun ekspresi wajahnya mulai menunjukkan sedikit kelegaan. Mendengar kata-kata Hansen meskipun dalam situasi yang penuh kekacauan, membuat hatinya merasa hangat. Kak, kamu serius, baby? Tanya Bulan, mencari kepastian dalam kata-kata Hansen. Aku serius, aku mencintaimu, dan aku ingin menjadikanmu wanita terbahagia di hidupku. Jadi apa jawabanmu? Bulan mengusap air matanya dan memandang Hansen dengan penuh cinta. Aku mau menjadi istrimu, ucap Bulan dengan tulus. Hansen tersenyum lebar, bahagia mendengar jawaban Bulan. Dia segera memeluk Bulan erat, memberinya rasa nyaman dan kehangatan di tengah-tengah kekacauan yang melanda. Citra yang mendengar percakapan mereka merasa sedikit lega melihat putrinya menemukan seseorang yang sungguh-sungguh mencintainya. Bulan, kamu harus tahu bahwa aku dan Hansen akan selalu ada untukmu, nak. Kita akan hadapi semuanya sama-sama, ucap Citra dengan suara lembut. Bulan tersenyum kecil. Hansen mengelus punggung Bulan dengan lembut, menenangkannya. Ayo sekarang, kamu jangan nangis lagi. Sudah malam dan waktunya untuk tidur. Biarkan aku yang mengurus semuanya. Kamu harus istirahat. Bulan mengangguk, merasa lega memiliki Hansen di sisinya. Hansen pergi mengantar Bulan sampai ke dalam kamarnya dengan badan yang mulai tidur di atas ranjang. Sleep tight, sweetie, bisik Hansen. Thank you, baby. Kalau gitu aku pulang dulu ya ke mansion. Kamu jangan banyak pikiran. Besok cincinnya menyusul dan kita pamerkan pada Sena. Kalau kamulah wanita yang aku pilih sebagai pendamping hidupku. Bulan terkekeh mendengar kalimat Hansen. Oke, besok aku akan pamer ke Sena. Biar dia merasa semakin panas dan cemburu melihatku punya cincin baru darimu. Sebagai tanda terikatnya hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Aku pulang ya, aku tinggal sekarang. Bye, tunggu sebentar, ujar Bulan dengan suara yang penuh harapan. Ada apa? Bulan menatap Hansen dengan penuh perasaan. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu padamu sebelum pergi. Tentang apa? Tanya Hansen. Aku ingin kamu tahu betapa bersyukurnya aku memiliki kamu di hidupku. Kamu telah memberikan dukungan dan cinta yang begitu besar. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu ada untukku, baby. Hansen tersenyum hangat mendengar ucapan Bulan. Kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Sekali lagi terima kasih. Hansen mengusap lembut pipi Bulan. Bulan mengangguk merasa lega dan terbersit senyum di bibirnya. Sampai jumpa besok ya. Iya, sampai jumpa sayang, kata Hansen. Bulan tersenyum sendiri merasakan hangatnya perasaan dalam dadanya. Sementara itu Citra menatap Bulan dengan ekspresi campuran antara haru dan kelegaan. Saya senang melihatmu mengajak anak saya menikah, Hansen. Meskipun begitu, saya agak khawatir dengan Pak Raden. Nanti akan semarah apa pada kalian? Hansen mengangguk mengerti. Tidak masalah, urusan papaku biar aku yang hadapi. Aku akan sebisa mungkin membongkar kebusukan Sena, biar mata papa agak terbuka. Tapi dengan cara apa? Sebenarnya Sena itu punya banyak sekali rahasia, tapi tidak semua orang yang tahu tentangnya, jawab Hansen. Selama ini saya selalu diam karena merasa kasihan pada orang tuanya jika sampai tahu kelakuan anaknya. Tapi untuk urusan yang seperti ini dia sudah keterlaluan dan tidak akan ada maaf lagi. Citra mendengarkan dengan seksama. Tapi Hansen, apa kamu yakin bisa menghadapinya sendiri? Hansen menggeleng, tidak sendiri Bu Citra. Saya akan bekerja sama dengan tim pengacara terbaik untuk menangani kasus ini. Saya tidak akan membiarkan Sena lepas begitu saja setelah apa yang dia lakukan padaku dan Bulan. Saya harap semuanya berjalan lancar. Bulan sudah mendapatkan begitu banyak cobaan dalam hidupnya. Saya tidak mau dia terus-menerus merasa menderita seperti ini. Hansen meletakkan tangannya ke pundak kanan Citra dengan tatapan yakin. Tidak perlu khawatir, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat segalanya menjadi lebih baik.
Bulan pantas mendapatkan kebahagiaan. Citra tersenyum. Terima kasih Hansen, kalian berdua adalah anugerah bagi saya. Saya harap hubungan pernikahan kalian nanti berjalan dengan lancar, tanpa adanya hambatan. Setelah itu Hansen mulai pamit untuk pergi dari apartemen Citra dan mulai berjalan dalam malam yang begitu gelap dan sunyi. Kemudian masuk ke dalam sana untuk menyandarkan tubuhnya sebentar, karena dia ingin tenang sejenak sebelum lanjut pergi pulang ke mansionnya. Keesokan harinya, Hansen benar-benar akan mengurus semuanya sendirian, tanpa melibatkan Bulan yang dia biarkan bersenang-senang menggunakan kartu debit hitam prioritas miliknya. Sebelum itu Hansen mampir dulu ke apartemen Bulan karena merindukan gadisnya. Sebenarnya Bulan tidak mau menerima perlakuan Hansen yang memberikannya kartu dan memintanya untuk foya-foya menggunakan uangnya. Tapi Hansen memaksanya. Kuras hartaku sayang, bisik Hansen. What? Kamu udah gila ya? Aku gak sematre itu tahu, jawab Bulan, merasa tidak enak dengan kekasihnya. It's okay, hartaku juga hartamu, jangan sungkan. Aku bisa mencari uangnya lagi, jawab Hansen dengan begitu tenang. Bulan masih merasa ragu, tapi Hansen terus-menerus berusaha meyakinkannya. Sampai di mana pria itu berhasil meyakinkan Bulan dengan senyum hangatnya yang membuat hati Bulan sedikit luluh. Aku ingin kamu bahagia, biarkan aku melihat senyum di wajahmu setiap saat, ucap Hansen. Bulan tersenyum tipis, merasakan cinta dan kehangatan yang begitu besar dari Hansen. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak berlebihan, baby. Kita harus mengelola uang dengan bijak, ujar Bulan dengan suara lembut. Ya, aku tahu, kamu ini memang kaya, tapi kamu harus memikirkan masa depanmu nanti. Tentu, baby, kita akan mengelolanya bersama-sama. Setelah kita menikah nanti, kalau bisa semua keuangan aku serahkan padamu saja. Bulan merasa lega mendengar kata-kata Hansen yang gampang memahami ucapannya. Thank you, aku sangat bersyukur memiliki kamu di hidupku, ucap Bulan dengan senyum tulus di wajahnya. Hansen tersenyum lebar, merasa bahagia melihat Bulan yang menerima tawarannya dengan hati yang terbuka. Kita akan hadapi semua hal bersama-sama. Aku akan selalu ada untukmu, entah itu suka ataupun duka, ucap Hansen dengan penuh keyakinan. Oh iya, katanya kamu mau ke kantor polisi. Sebentar lagi aku masih ingin bersamamu lebih lama lagi. Hansen dengan memeluk erat tubuh Bulan dari belakang. Tapi kamu tidak boleh terlambat ke kantor polisi, babe. Aku tahu urusanmu dengan Sena penting. Hansen mengangguk. Iya, aku tahu. Aku harus pergi sekarang, ucap Hansen sambil melepaskan pelukannya pada Bulan. Jangan khawatir, Beb, aku akan menunggumu di sini, Hansen tersenyum. Membutuhkan waktu agak lama bagi Hansen sampai di kantor polisi. Pagi-pagi buta tadi sebelum Sena pergi, Hansen sudah lebih dulu meminta kenalannya untuk menangkap Sena untuk dibawanya ke kantor polisi. Hansen, apa maksudmu membawa anak saya ke kantor polisi? Amuk Bukiran dengan sorot mata yang agak merah, usai menangis. Jangan bermain-main dengan saya, Hansen, sahut Pak Evan. Hansen tersenyum miring, mulai menatap ke arah Sena yang begitu emosional. Sena, kamu tahu apa kesalahanmu? Tanya Hansen. Tepatnya saat ini mereka semua sudah ada di ruang interogasi. Pak Raden dan Bu Utari pun juga ada di sana. Hansen, aku minta maaf. Tolong jangan masukkan aku ke penjara. Mohonnya mulai memegang lengan Hansen. Hansen melirik tangan Sena, lalu berkata, lepaskan tanganmu Sena. Saya tidak sudi disentuh oleh gadis sepertimu yang hobi playing victim dan memanipulatif. Hansen, masa depan Sena masih panjang. Ini kan masalah sepele. Tolong jangan jebloskan anak saya ke penjara. Bukiran, seharusnya Anda tahu apa yang telah anak Anda perbuat pada saya. Dia sudah menjebak saya, merekayasa video dan mengotori nama baik Darmendra. Kalian pikir saya akan diam saja melihat Sena yang segila ini? Tentu saja saya tidak akan diam, karena apa yang telah dilakukan Sena sudah sangat keterlaluan. Sena menundukkan kepala, merasa bersalah atas semua yang telah dilakukannya. Tidak ada yang bisa membenarkan tindakanmu, Sena. Kamu telah melanggar hak privasi dan menghancurkan reputasi seseorang hanya karena alasan yang kekanakan, tegur Hansen. Pak Evan menghela napas, mulai diam. Sena, mungkin semua ini gara-gara papi terlalu memanjakanmu, nak. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kita akan menghadapi konsekuensinya. Tidak peduli seberapa sulit itu, papi dan mami pasti akan ada di sisimu, ujar Pak Evan. Sena menangis terseduh. Melihat ketulusan hati ayahnya yang begitu sayang padanya, dia merasa menyesal. Hansen, maafkan aku
Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu atau menghancurkan hidupmu. Aku hanya ingin kamu kembali mencintaiku lagi seperti dulu. Aku juga tidak suka melihat bulan ada di sisimu. Yang seharusnya aku yang ada di sisimu, Hansen, bukan dia. Berhenti memikirkan hal yang jelas-jelas tidak akan pernah terjadi lagi, Sena. Hansen merasa iba melihat Sena yang menangis di hadapannya. Meskipun begitu, dia tahu bahwa dia harus teguh dan menjalankan keputusannya. Maafmu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi, Sena. Kamu harus belajar dari kesalahanmu dan berusaha memperbaikinya. Pak Raden dan Bu Utari yang telah selesai dengan urusannya mulai berdiri di samping Hansen, memberikan dukungan pada keputusan anaknya. Mereka tahu bahwa langkah yang diambil oleh Hansen adalah yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Satu hal yang harus kamu tahu, sebelum kamu berada dalam sel di penjara ini, Sena, ada restu atau tidaknya dari papaku, aku akan tetap menikah dengan Bulan minggu depan. Tidak mungkin, aku tidak terima keputusanmu, Hansen. Hansen, kenapa kamu mengambil keputusan sendiri? Tanya Pak Raden yang juga tidak terima. Cukup, aku tidak peduli restu kalian semua. Asal aku bisa menikah dan hidup bahagia. Bukanlah suatu hal yang salah, bukan? Mama pun setuju dengan keputusanku. Benar kan, Mah? Hansel menoleh ke arah Bu Utari yang mulai menganggukkan kepalanya di hadapan semua orang. Sebagai pertanyaan bahwa Hansen dibiarkan menikah dengan Bulan, tidak peduli statusnya seperti apa. Suasana di ruangan itu begitu tegang. Ketegangan memenuhi udara saat konflik semakin memanas antara Hansen, Sena dan kedua orang tua mereka. Pa, Hansen menghargai pendapat Papa, tapi aku telah membuat keputusan. Bulan adalah wanita yang aku pilih untuk menikah, dan tidak ada yang bisa mengubahnya, tegas Hansen. Pak Raden menatap Hansen dengan sorot mata yang penuh kemarahan, namun juga ada ketegasan yang sama di matanya. Hansen menatap ayahnya dengan tatapan tajam. Hansen mengerti kok, Pa, tapi aku juga harus mengikuti hati dan keyakinanku. Aku tidak bisa menikahi seseorang yang tidak aku cintai. Itu tidak akan adil bagi siapapun, termasuk Bulan. Hansen, aku mencintaimu. Aku tidak bisa kehilanganmu dengan cara yang menyakitkan seperti ini, ujarnya dengan suara gemetar. Hansen menghela nafas. Sena, jangan lupa kalau kamu yang membuat dirimu kehilanganku. Aku minta maaf, tapi perasaan kita berdua sudah tidak sejalan seperti dulu. Aku harap kamu bisa memahami itu. Pak Raden mencoba menenangkan diri. Hansen, kita akan bicara lebih lanjut tentang ini di rumah. Sekarang Papa minta kamu untuk mengambil langkah mundur sejenak. Pa, keputusanku sudah bulat akan menikahi Bulan minggu depan. Sayangnya Pak Raden tidak menggubris. Kamu akan menyesal atas keputusanmu ini, Hansen. Papa tidak akan membiarkan hubunganmu dengan Bulan menghancurkan masa depanmu. Hansen menatap ayahnya dengan rasa kecewa. Maaf, Pa, tapi ini bukan tentang apa yang kamu inginkan untukku. Ini tentang apa yang aku inginkan untuk hidupku sendiri. Bu Utari yang selama ini diam akhirnya bicara. Aku mendukung keputusan Hansen. Dia sudah dewasa dan dia pasti tahu apa yang terbaik untuk dia dan Bulan. Pak Raden terdiam sejenak, menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah keputusan anaknya, meskipun seberapa keras dia mencoba. Bahkan istrinya ikut mendukung anak lelakinya. Baiklah, kita akan bicara lebih lanjut tentang ini di rumah. Tapi ingat Hansen, hidup ini tidak selalu tentang apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang apa yang kita butuhkan. Hansen hanya mengangguk, tetap teguh pada keputusannya. Dia tahu bahwa cinta mereka akan menjadi pilar yang kokoh, yang akan membantu mereka melewati segala cobaan yang akan datang. Tunggu, kamu mau kemana, Hansen? Tolong cintai aku lagi seperti dulu. Hansen tetap teguh pada keputusannya untuk tidak kembali pada Sena, meskipun melihatnya hancur di hadapannya. Meskipun Sena memohon dan menawarkan janji-janji untuk berubah, tidak peduli hatinya merasa kasihan dan empati, Hansen menatap Sena dengan tegas. Menegaskan keputusannya dengan suara yang mantap. Maafkan aku, Sena, tapi aku telah membuat keputusan yang tidak akan berubah. Kita berdua harus memilih jalan masing-masing. Carilah kebahagiaanmu sendiri setelah bebas dari penjara nanti. Hidupmu harus lebih baik setelah bebas dari sini. Aku harap ada pria yang tulus menjadi suamimu nanti. Sena menggelengkan kepalanya dengan tangisan yang semakin histeris. Enggak, Hansen, aku hanya mau kamu. Aku mohon, jangan menikah dengan Bulan. Lepasin, Pak, aku masih belum selesai bicara sama Hansen, teriak Sena meronta-ronta. Hansen, aku mohon, teriaknya.
Sudah Lami, Sena juga bersalah. Nanti kita urus ya, Mami yang sabar, kata Pak Evan kepada istrinya. Setelah Sena pergi, suasana menjadi hening. Hansen melihat ke arah orang tuanya, di mana Bu Utari dan Pak Raden terlihat cemas atas apa yang terjadi hari ini. "Ma, Pa, ayo pulang, dan makasih udah datang untuk mengurus Kenzo," ucap Hansen dengan suara lembut. Bu Utari mengangguk. "Kamu sudah dewasa dalam menghadapi situasi ini, Nak. Kita berdua bakal selalu dukung kamu dalam setiap keputusan yang kamu ambil." Bu Utari tersenyum penuh kebanggaan. "Mama bangga padamu, Hansen. Sekarang mari kita fokus pada masa depanmu dengan Bulan ya." "Tapi Ma," sela Pak Raden. "Sudahlah, Pa. Kamu coba dulu pelan-pelan terima Bulan ya." Hansen tersenyum lega melihat ayahnya yang tak bisa berkutik di sebelah istrinya, merasa didukung sepenuhnya oleh keluarganya. Hatinya dipenuhi dengan rasa bahagia dan mengetahui bahwa dia telah menempuh langkah yang benar untuk masa depannya. Minggu depan di sebuah kapel yang indah di pinggiran kota, Bulan dan Hansen berdiri di depan altar, siap untuk mengucap janji suci mereka. Langit cerah dan sinar matahari yang hangat menyinari mereka, menciptakan suasana yang sangat romantis. Bulan terlihat begitu cantik dalam gaun putihnya, sementara Hansen tampan dengan setelan jas hitamnya. Mata mereka bertemu penuh dengan cinta dan harapan untuk masa depan yang indah bersama. "You are so beautiful in that dress, my love," puji Hansen yang senang melihat Bulan memakai gaun itu. "Karena tampak sangat cantik, Mbak Putri, di dongeng-dongeng." "Terima kasih, kamu juga sangat tampan," balas Bulan dengan suara lembut. Hansen merasa sangat hangat di dalam dadanya mendengar pujian dari Bulan. Hatinya berbunga-bunga melihat kecantikan dan keanggunan wanita yang akan segera menjadi istrinya. Pendeta yang berdiri di depan mereka mengangkat buku doa di tangannya. "Apakah kalian berdua siap untuk mengucapkan janji suci ini?" tanyanya dengan suara tenang. Bulan dan Hansen saling bertatapan sejenak, saling memancarkan cinta dan keyakinan. Mereka mengangguk serentak, menandakan kesiapan. "Saya siap." "Saya juga siap," jawab Hansen tak lepas dari memandang wajah cantik Bulan. Penghulu mengangguk memahami lalu dengan lembut memulai prosesi pernikahan mereka. Setiap kata yang diucapkannya terasa begitu sakral dan penuh arti, menggambarkan makna yang mendalam dari ikatan suci yang akan mereka jalin. Bulan dan Hansen dengan hati-hati mengucapkan janji mereka. Setiap kata terlontar dengan penuh makna dan kejujuran yang tulus. "Saya mengambil engkau menjadi istri untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya," kata Hansen lebih dulu. "Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus." Air mata mulai menetes dari pelupuk mata Bulan yang mendengar janji yang terdengar sangat tulus dari pria di hadapannya. Bulan pun juga mengucapkan janji yang sama pada Hansen, sampai-sampai membuat pria yang biasanya berwibawa di hadapan semua orang mulai menunjukkan sisi lemahnya. "Aku mencintaimu, Bulan," bisik Hansen dengan isengnya. "I love you more, baby," jawab Bulan. Ketika saatnya tiba untuk bertukar cincin, mereka dengan penuh cinta melakukannya. Tangan Bulan mulai dikecup oleh Hansen dengan sangat romantis. "Mulai sekarang kamu sudah jadi istriku, Bulan. Tidak akan ada yang boleh memilikimu kecuali diriku," katanya yang membuat ketiga temannya, Henry, Bima, dan Arjuna bergidik geli di tempat duduknya. Keduanya pun mulai berciuman. Hansen merengkuh pinggang Bulan dengan begitu posesif. "Beb, udah jangan lama-lama bisik Bulan setelah mencari kesempatan lepas dari ciuman suaminya. "Sosor aja terus tuh Bulan," teriak Arjuna, menggoda Hansen yang langsung menoleh dengan menyeringai. "Gila, emang si Hansen tuh gak tahu tempat apa dia ya?" sahut Henry, geleng-geleng kepala. Suasana di kapel begitu hikmat dan penuh berkah. Keluarga dan teman-teman yang hadir memberikan doa dan ucapan selamat kepada pasangan muda itu, memberikan mereka dukungan dan harapan untuk masa depan yang cerah. "Selamat ya Bulan, akhirnya lo lepas dari masa lajang," teriak Haira sangat heboh. "Ah, gue seneng banget, sedih juga, romantis banget Hansen ke Bulan," kata Gistara dengan mengusap air matanya menggunakan tisu. "Setelah ini kita yang menikah, kamu mau?" bisik Bima yang berhasil membuat wajah Gistara memerah, menahan malu dan mengangguk. Setelah pengumuman resmi pernikahan mereka,
Bulan dan Hansen keluar dari kapal sambil bergandengan tangan diiringi oleh sorak-sorai hangat dari tamu-tamu mereka. Mereka tersenyum satu sama lain, merasakan kebahagiaan yang memenuhi hati mereka. Di luar kapal, cahaya matahari yang hangat menyambut mereka. Mereka berdua berjalan perlahan, menikmati setiap momen indah dalam perjalanan mereka sebagai suami dan istri yang baru. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka bersama akan penuh dengan cinta, kesetiaan dan kebahagiaan, dan mereka siap menghadapinya bersama-sama. Setelah ini aku tidak akan melepasmu sayang, bisik Hansen. Maksudmu apa? Setelah ini aku akan membawamu ke kamar dan mulai melakukan. Kamu ini bandel banget ya ternyata, kita lagi di tempat umum. Jangan bahas itu dulu, kata Bulan setelah berhasil meletakkan jari telunjuknya ke bibir Hansen. Setelah ini yang nikah siapa ya? Tanya Bulan menyenggol pundak Gistara. Gistara malu-malu dengan tangan yang sedang memegang red wine. Tanpa Gistara sadari, di belakang tubuhnya sudah ada Bima yang tengah berlutut sembari membawa sebuket bunga dan cincin berlian. Bulan dan Hansen mulai memberikan kode agar Gistara mulai menoleh ke belakang. Gadis itu dengan wajah kebingungannya segera menoleh dan terkejut atas apa yang dia lihat. Gistara, will you marry me? Yes, I will. Gistara dan Bima berpelukan, membuat Bulan langsung berteriak heboh dan mulai berpelukan bersama Isana dan Haira. Selamat ya Gistara, kata Bulan. Kamu juga ya Bulan, selamat atas pernikahanmu. Bahagia selalu ya, jangan lupa buat momongan yang banyak. Goda Gistara yang langsung disetujui oleh Hansen. Semuanya pun langsung tertawa bersama. Terima kasih Bunda Cantik sudah mengikuti kisahnya sampai selesai. Sampai ketemu di kisah yang lainnya.